Awalnya sih seminggu sekali itu mungkin ada 2 kilo atau 1 kilo. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama sama Hero itu mungkin langsung ke 1 ton. Jadi di awal 2009 itu ada kerjasama sama Hero, cuman ya tidak berlangsung lama. Nah, untuk sekarang itu kisaran penjualan itu ada di 350 atau 500 kilo per bulan. Dari sisi omset ya kurang lebih ada di 45 jutaan 1 bulan. Kalau motivasi dari saya sih semangat usaha, semangatnya jangan kendur ya. Jadi jangan semangat di awal, lalu tiba-tiba di tengah jalan itu ada rasa kejenuhan atau bosan dan berpikir itu laku tidak laku, tetap usaha terus, tetap berpikir positif. Semangatnya jangan kendur, tetap dinyalakan api semangatnya itu. Kita menjaga kualitas bahan-bahan produk kita, finish produk kita. Terus karena sekarang customer itu banyak yang baru, jadi kita harus menjalin terhadap customer kita. Jangan pernah ragu, karena rezeki itu sudah ada yang atur. Laku tidak laku, tetap usaha jualan terus, jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Randi Raharja sebagai pengelola UMKM Osa Snack. Kita mau proses bikinnya ya. Ini dari pengolahan pertama. Pertama kita masukin tepung. Ini tepung ketan sama tepung tapioka. Dari satu ini tuh kita masuk per 5 kilo dari satu adonan itu. Ini yang berapa kilo nih adonan itu? Satu ini 1 kilo, Mas. 1 kilo ya? Iya. 1 kali giling kita per 5 kilo. Jadi masuknya per 5 kilo nih ya? Iya. Lalu ini keju. Setelah itu ini apa tadi? Ini keju. Keju. Kita masukin keju. Baru udah ini kita kasih Reiko. Kejunya berapa ini apa? Keju kita pakai 1100, Mas. 1100. Dari per 5 adonan itu kita pakainya 1100. Oke. Pakai Royco ya teh ya? Iya, Kaldu ya. Royco rasa apa teh? rasa ayam. Royco rasa ayam. Berapa bungkus teh? Per 5 adonan kita pakai 24 bungkus, Mas. Ukuran 24. iya. Ukuran 8 gram soalnya. Oke. Ini boleh rasa sapi nggak bisa? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Harus ayam ya? Harus ayam. Soalnya cita rasinya kan kita asin sama gurih ya. Iya. Didapatnya dari keju sama ini kaldu ayam ini. Kita campur Reiko, kita masukin telur. Per 5 adonan ini kita pakai per 3 kilo ininya. Telurnya 3 kilo? Iya. Kita murni telur, nggak pakai air. Udah itu. Kita nyalain mesinnya. Kita tutup ya. Iya. Nih, nah ini udah jadi, Mas. Adonannya sampai kayak gini. Udah kalis. Tandanya gitu teh? Iya, tandanya kalau udah kalis udah kayak gini. Udah lembek, kalau kita pegang udah lembek. Dan ini kurang lebih berapa lama teh? Sekitar 20 menitan 20 paling. menitan? Iya. Ini untuk adonan per 5 kilo ya? Iya, untuk per 5 kali adonan. 5 kilo adonan. Ini proses penggilingan. Dibentuknya bahannya ulir. Ini hasil yang tadi di situ ya? Iya, hasil adonan dari tadi nih. Hasilnya kayak gini jadinya. Hasilnya kayak gini. Kita masukin sini aja. Ah. Terus kita tekan, nanti keluar. Oh. Canggih ya, tinggal Ya. dimasukin terus Udah ditekan. matic ini. Udah matic ya? Dulu kita pakai yang manual, Mas. Sebelum ini ada kita pakai manual, pakai tangan. Wah, berapa lama tuh pakai manual? Ya sama aja sih, mungkin Sama lebih aja. cepat ini ya Oh. dibanding yang manual. Ini berarti penemuan baru nih teh ya? Iya. Oh, dimasukin terus ditekan keluar. Ditekan, gitu keluar. ya? Ini penggilingan sama percetakan.
cetakan memang udah dari sana ukurannya Iya, segini. ukurannya segini. Udah pas segini. Ini dibilangnya ulir. Ulir ya. Iya. Berarti ini untuk yang ini untuk 5 kilo adonan nih teh. Untuk yang 5 adonan itu, Ini ya. iya. Kita tutup dulu supaya tetap kalis kan, nggak kering. Makanya kita tutup dulu sampai nunggu ini sedikit baru kita masukin lagi. Boleh? Iya, saya digesernya nih. Nduk. Saya gerak maaf. Saya mau pelak. Ini minyak dingin, ini minyak panas. Nah, ini sekali goreng kapasitasnya berapa teh? Berapa kilo Da- masukin? Kita nggak pakai per kilo, paling kita masukin per 5 piring aja. Per 5 Dari piring. satu kuali itu kita 5 piring aja. Maksimal tuh teh ya. Iya, maksimalnya 5 piring aja. Kita nunggu ngembang dulu dari sini yang minyak dingin, udah gitu kita ke minyak panasin. Berapa lama nih teh yang di minyak dingin teh? Sampai proses dia ngembang aja. Baru dipindah ke minyak panas. Iya. Oke, siap. Minyak panas. Iya. Dari minyak panas langsung diangkat teh? Kita angkat, kita tiriskan dulu, baru kita Tiriskan. masukin ke ini. Kita langsung ke minyak panas. Oh. Jadi supaya dia mengembang dulu, Mas. Kalau Jadi- kita ke minyak panas itu kan nggak langsung Jadi ngembang. harus 2 kali penggorengan. Iya, gitu 2 ya? kali penggorengan. Ini di set juga nih yang lagi goreng-goreng. Ini di sini ada berapa teman-teman teh yang bantu teh hari ini teh? Sekarang ada 7 orang yang kerja. 7 orang ya? Iya. Kita- Produksi mulai jam berapa teh? Kita mulai jam 8, Mas. Jam 8 ya? Iya. Sampai jam 3 biasanya sih. Sampai jam 3 ya? Iya. Untuk tiap hari teh produksi? Kita enggak sih, paling dari seminggu cuma 3 kali aja. 3 kali aja? 3 kali produksi aja. Dari minyak panas diangkat dan teh? Iya, kita tirisin dulu nanti di sana, Mas. Dari situ ya? Iya. Per hari ini ngabisin minyak berapa liter teh? Sampai berapa ya? Kurang lebih Kurang lebih 30 liter. 30 Gitu liter ada kali ya? Soalnya kita 3 kali menggoreng juga udah kita ganti, nggak sampai hitam. Jadi kan udah kita timbang ya, sekitar 3 kiloan untuk per 5 adonan itu. Pari tinggal ngambil aja sih. Tinggal ngambil aja ya? Agen telur gitu teh? Iya, kita ke agen. Gimana kita produksi, tinggal kontak dia aja. Ini harga telur Lagi lumayan naik ya. lagi lumayan naik ya. Berapa teh harga telur sekilo teh? Di sekitaran 30 kayaknya ya. 30,28 sekarang ya. Masih 32 ya kan? Untuk per 5 adonan nih. Berapa butir ya? 30 lebih. 30 lebih ya? Iya. Dari ini. Dari per 3 kilo kayaknya ya. Udah ini. Ini udah jadi. Biasanya kita taruh dulu, Mas. Kita taruh atas. Untuk yang adonan berikutnya. Ya, kita paling per hari 35 kilo. Per hari 35 Iya, kilo. kita bikinnya 30 kilo. Itu bisa jadi 1 per 5 kilo itu bisa jadi 10 kiloan, Mas. 10 kilo. Iya, dari per 5 adonan itu. Hasilnya Ukuran berapa aja sih teh? bervariasi sih. Kita dari ukuran 1 kilo bisa, Mas. 1 Cuman kilo kalau yang untuk distributor biasanya yang 175 biasanya. bisa? Oh, yang Dari ukuran normalnya 1 kilo itu ada, iya. Ini yang kita buat nih yang 175 gram. Ini 175. Iya, sama. Sama Cuman yang ini nih, kalau ini kita ukuran setengah kilonya. yang ini yang ukuran setengah kilo. Iya, ini ukuran setengah kilonya. Ini biasanya buat di mana teh? Ini juga udah ada yang pesen sih. Udah pesen ya? Iya, Orang gitu per ini orang. kentang. Kalau ini kita kemasan alonya, premium. Ini kentangnya nih teh. Iya, ini kentang balado ini. Udah lihat. Ini ukuran berapa? Ini juga sama ukurannya 175 gram. 175. Iya, kalau untuk ini kemasan alo premiumnya kita 100 gram. Oh, berambang keju. Ya,
Ini biasa masuk-masuk ke toko oleh-oleh, Indomaret, Alfa dia udah masuk. Udah masuk ya? Udah. Jadi ada 3 variannya tuh ya? Iya. Kita biasa original sama pedas. Original sama pedas. Iya, keju pun kita ada pedasnya. Nah, ini tahap terakhir dari proses produksi. Setelah ditiriskan ini didinginkan, lalu dimasukkan ke dalam kemasan yang sesuai. Nah, setelah itu kita langsung seal bagian atas setelah ada label dan kode produksi best before. Ini langsung kita seal supaya di atas tidak ada produk bisa terjaga. Oh, jadi alatnya sendiri sudah canggih ya? Alatnya sudah hampir otomatis lah. Otomatis ya? Otomatis. Ini lumayan juga nih investasi di alat sealer ini Oh lumayan. iya. Jadi ini ininya Ayah brandnya ya? Ya, brandnya brand Osa. Oke. Siap. Siap. Tinggal. Dimasukkan ke dalam sini, lalu seperti ini. Oke. Kemudian sama lagi dengan yang lain. Ada juga yang request ini tanpa label, bisa rebranding atau distributor yang lain atau reseller yang lain bisa repacking juga dengan kemasan pemesanan yang 1 kiloan atau Bisa 500 ya, gram. gitu ya. Kita persilahkan, kita open kok untuk request customer itu seperti apa. Mau hanya titip expired date-nya saja, kita sisipkan nanti di dalam pengiriman, kita persilahkan. Ada perbedaan ini nggak harga gitu Pak? Perbedaan harga sebenarnya tidak ada, mungkin negosiasi harga bisa dilakukan ke kami untuk beberapa item gitu kan, untuk beberapa kilo untuk pemesanan partai besar kita persilahkan sih. Kalau harga jual ini 175.000 ada di 20 ribuan. 20 ribuan. 175 gram ya? Iya, 175 gram. Ini untuk masa tahannya sendiri nih Untuk masa kadaluarsa, untuk yang kemasan seperti ini, kemasan bening itu 4 bulan. 4 bulan. Sudah uji lab juga, ada ketahanan di sana hasilnya. Kalau kemasan seperti ini yang aluminium foil ini 6 bulan. Oke, siap. Lebih perbedaannya terkena cahaya aja sih. Kalau misalnya lebih sering terkena cahaya, jadi masa expirednya lebih sedikit dibanding yang ini kan tertutup rapat untuk kemasan aluminium. Seperti itu. Gitu ya. Berarti ya yang di sini sendiri nih ya untuk produksi hari ini. Ini untuk produksi hari ini sudah ada pesanannya, lalu kita produksi, nanti kita distribusikan, kita antar. Nah, ini untuk yang tadi 175 gram itu untuk pesanan ke Bapak Simon. Bapak Simon itu distributor kita di Meruya. Itu udah hampir 10 tahun kerja sama kita. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang walaupun arah rintangannya masih ada. Nah, kalau untuk yang ini pesanan untuk Ibu Vivi Sanzugos, itu pesan ke daerah Karawaci. Karawaci ini pesanannya hampir 25 kilo. Kalau Bapak Simon per 2 minggu itu hampir 100 kilo. Wow, jadi Pak Simon sama Bu Vivi nih ya? Iya, Pak Simon dengan Bu Vivi. Untuk Bu... Awal berdirinya didirikan di tahun 2003 oleh Bapak almarhum Oktoriza Baswir dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati. Nah, Osa Snack sendiri berdiri ini awalnya usaha coba-coba Ibu. Berjualan dari door to door di perumahan. Itu awal mulanya dari keju goreng ulir original. Itu di tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, ada varian-varian lain yang diciptakan, inovasi-inovasi lain. Antara lain hingga sekarang itu ada keju goreng ulir pedas, keju goreng stick, berambang keju original, berambang keju pedas, dan keripik kentang balado. Itu awalnya jualan itu 1 kiloan saja, coba-coba. Nah, di tahun 2009 itu kebetulan ada kerjasama, kita lebarkan sayap.
dari PT Hero untuk suplai produk UMKM. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah sudah ada hampir 11 produk. Tambahan produk inovasi lagi di tahun 2020 itu hasil-hasil pertanian. Keripik singkong, keripik talas balitung, keripik ubi ungu, keripik sukun, sama keripik pisang. Nah, sebaran ini Osa Snack sudah menjangkau kemana saja. Alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke ada yang pesan, tapi tidak kontinu gitu kan, hanya seasonal saja. Sekarang ini fokus di beberapa distributor Jakarta dan toko oleh-oleh. Karena semenjak pandemi itu kita sudah tidak kerjasama dengan retail-retail modern besar seperti Transmart, Hypermart, dan Hero sudah gulung tikar. Nah, sekarang merambah ke retail-retail yang menengah seperti Alfamart dan Indomaret. Awalnya sih seminggu sekali itu mungkin ada 2 kilo atau 1 kilo. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama sama Hero itu mungkin langsung ke 1 ton. Jadi di awal 2009 itu ada kerjasama sama Hero, cuman ya tidak berlangsung lama. Nah, untuk sekarang itu kisaran penjualan itu ada di 350 atau 500 kilo per bulan. Seperti itu. Kalau dari sisi omset ya kurang lebih ada di 45 jutaan 1 bulan. Waktu-waktu tertentu di dalam 1 tahun itu bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terus di Hari Raya Idul Adha, sama menjelang awal tahun, di akhir tahun tuh di bulan-bulan Desember lah, menjelang Natal Tahun Baru biasanya produksi meningkat 2 kali sampai 3 kali lipat. Bisa sampai di berapa kilo tuh biasanya? Bisa di hampir 700 kilo untuk 1 bulan seasonal seperti itu. Kalau motivasi dari saya sih semangat usaha, semangatnya jangan kendur ya. Jadi jangan semangat di awal, lalu tiba-tiba di tengah jalan itu ada rasa kejenuhan atau bosan dan berpikir itu laku tidak laku. Tetap usaha terus, tetap berpikir positif, semangatnya jangan kendur, tetap dinyalakan api semangatnya itu. Lalu kita menjaga kualitas bahan-bahan produk kita, finish produk kita. Terus karena sekarang customer itu banyak yang baru, jadi kita harus menjalin terhadap customer kita. Lebih ke sana sih. Yang penting jangan pernah ragu, karena rezeki itu sudah ada yang atur. Laku tidak laku, tetap usaha jualan terus, jalan terus. Kebetulan saya IPB, komunikasi angkatan 45, terus background saya di fast food, hampir 10 tahun di McDonald dan Burger King. Terus sempat ngerintis juga di startup Gacoan sama Kebab Kabubs, pizza Itali, tapi cabang kedua dari Banda Aceh, ada di Bogor, di Cihelet, itu Brano Pizzeria. Di tahun 2019 mungkin saya take over belajar usaha-usaha ini, Osa Snack, jadi meneruskan usaha orang tua. Nah, hingga sekarang saya fokus di Osa Snack. Ya. Boleh jelasin lah. Ini ada keju goreng ulir original. Ini keju goreng ulir original, ini best sellernya dari sekian banyak varian, ini nomor 1 penjualan. Lalu ada berambang keju original. Ini kemasannya kemasan aluminium, beda. Ini fokusnya jualan di toko-toko oleh-oleh dan toko kue. Terus ini ada keripik kentang balado. Ini kentang dieng kita pakainya fresh, terus diolah menjadi keripik kentang balado. Harga-harganya kita punya harga di kiloannya itu 110 sampai 120. Terus kalau untuk yang keripik kentang balado ini ada di 200.000 untuk 1 kiloannya. Nah, kita juga mempersilahkan para yang mau jadi reseller atau distributor, kita persilahkan. Minimal kuantitinya untuk di awal 4 kilo. Nah, itu dengan udah bisa jadi harga reseller. Tapi kita juga ngebuka untuk distributor untuk pesan partai besar 25 kilo hingga 100 kilo. Itu minimal kuantitinya, nanti untuk harga bisa kita negosiasikan.
Untuk menghubungi bisa menghubungi saya Randi Raharja di nomor 0856 975 99248. Mungkin ada sosial medianya IG atau Sosial media ada di IG @osasnacks. Lalu di e-commerce ada Tokopedia dan Shopee, itu keju goreng Osa. udah ada di Shopee juga ya? Udah ada di Shopee. Nah, ini juga ada varian lain, contohnya ini keju goreng ulir pedas. Nah, ini perbedaan hanya di rasanya saja. Kalau yang ini rasa original tidak pedas, nah ini ada rasa pedasnya. Randy, boleh Siap. nih terakhir harapan ke depan terhadap usaha Osa Snack ya apa? Harapannya ke depan kita bisa menjalankan usaha ini lebih baik. Terus yang sudah ada usaha ini bisa tertata, terus bisa memasarkan lebih banyak kuantiti produksi yang bisa kita siapkan. Itu sih harapannya. Jangkauan sudah dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah ada yang pesan, tapi sekarang lebih banyak di area Jabodetabek pemesanannya. Hampir 20 tahun berjalan Osa Snack dari 2003 sampai 2023 ini, dan alhamdulillah berjalan. Pesan orang tua sih balik lagi, kita harus menjaga bahan baku produk, terus hasil finish produk, lalu customer relationship. 3 hal itu sih yang pesan orang tua harus dijaga. Jadi alhamdulillah walaupun banyak usaha-usaha yang similar, kita masih tetap bisa berjalan. Modal awal untuk dari awal itu ada hampir 122 juta modal awal, dengan rinciannya untuk kebutuhan bahan baku dan kebutuhan plastik, paper, food and paper cost. Terus ada equipment, alat-alat, mesin, sama kendaraan operasional. Jadi total itu keseluruhan dicakup dari berbagai macam lini lah. Jadi lumayan. Di luar Pulau Jawa, untuk Kalimantan, Sumatera, sama Sulawesi, kita sudah ada yang pernah pesan. Hanya saja mereka ini masih ada keraguan tentang ekspedisi. Ekspedisi ini bisa kita serahkan kembali requestnya dari yang nonton atau yang mau pesan. Kita bisa request. Kalau untuk ke daerah Jawa dan Sumatera, kita biasanya pakai Indah Kargo. Itu harga masih lumayan terjangkau, bisa dijual lagi dengan sesuai harga belinya di daerah masing-masing. Terus ayo teman-teman, bagi penonton semua, silakan untuk mencoba Osa Snack. Produk-produknya bisa menjadi reseller atau distributor besar di daerahnya masing-masing. Untuk harga masih bisa kita negosiasikan. Dari 2003 hingga 2023 kita tetap usaha di sini. Di alamatnya di KPP IPB Baranang Siang 4, Blok B nomor 51, Bogor Utara, Kota Bogor. Paling apa ya, mungkin rumah produksi ini ya sedikit-sedikit ada renovasi aja sih sedikit. Tapi dari awal produksi buka usaha sampai hingga saat ini, itu usaha tetap rumah produksinya di sini. Silakan mau mampir ke rumah, silakan mau coba icip-icip produk yang sudah jadi, silakan.